Yan Yuanlong berkata dengan tenang, karena saudari Liu telah mengatakannya, saya tidak perlu menyangkalnya. Memang, keluarga Yan saya dihancurkan oleh faksi Tianyuan, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan saya tinggal di Sekte Dao kuno. Saya memang suka pedang, itulah sebabnya saya di sini. Sejauh saya tidak membalas dendam, juga tidak semulia yang dikatakan saudari Liu, hanya saja saya tidak memiliki cukup kekuatan. Tapi bagaimana dengan mantan tunanganmu? Saat itu, keluarganya rupanya bersatu dengan keluarga Yanmu. Nyatanya, keluarga mereka berkolusi dengan faksi Tianyuan dan menghancurkan keluarga Yan Anda. Hari ini Anda memiliki kesempatan untuk membunuhnya, dan dia bergabung dengan faksi Tianyuan, tetapi kekuatannya tidak sebaik milik Anda. Anda tetap tidak melakukannya, hanya karena Anda takut menimbulkan masalah pada sekte. Saya tidak percaya saudara Yan Anda adalah tipe orang yang tidak berani. Cukup, jangan bicarakan itu. Mata Yan Yuanlong berwarna merah darah, menatap Liu Shuang. Liu Shuang ketakutan, dia belum pernah melihat Yan Yuanlong menunjukkan ekspresi yang begitu mengerikan. Yan Yuanlong ini, gumam Qin Chen dari jauh, dia tidak menyangka bahwa Dao Zong Yan Yuanlong kuno ini membawa kebencian yang begitu dalam di tubuhnya. Memang, seperti yang dikatakan Liu Shuang, orang-orang seperti Liu Xingyu yang berlumuran darah di tempat tidak berani, tetapi seperti toleransi Yan Yuanlong terhadap penghinaan. Ini benar-benar kuat. Sao Chen, aku tidak berharap Dao Sekte kuno ini menjadi begitu sengsara sekarang. Kata Yu Qiansu menghela nafas sedikit. Apakah ini sekte abadi? King Qiuzi juga menghela nafas, betapa tidak nyamannya melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa membayangkan, apakah bekas paviliun pedang Tongtian telah jatuh ke tingkat ini. Kata Raja Pedang Mu Zifeng juga tidak bisa percaya, karena dari narasi Qin Chen, dia juga tahu bahwa bekas paviliun pedang Tongtian berada di puncak dunia pada zaman kuno. Dibandingkan dengan kekuatan Tianjiao, itu bahkan lebih menakutkan daripada Tianjiao saat ini, dan itu setara dengan kekuatan tertinggi dari sekte pendahulu Tianjiao. Tapi sekarang, dia benar-benar diintimidasi. Xiong Da, Xiong Er, dan Xiong San menundukkan kepala dan tidak berbicara. Sekte Dao kuno sangat sengsara dan mereka juga memiliki bagian kerusakan itu. Basis kultivasi Sein Master jangka menengah, basis kultivasi Yan Yuanlong ini sangat kuat, dan bakatnya juga sangat tinggi. Ya, selama ada sumber daya yang cukup, saya akan memiliki kesempatan untuk membuatnya menembus Sein akhir. Kuasai dunia dalam waktu singkat. Kata Qin Chen dapat melihat bahwa pikiran Yan Yuanlong sangat tinggi. Dengan usia dan bakatnya, jika dia memiliki sumber daya yang cukup, dia akan mampu menembus master bijak tahap akhir. Adapun sumber daya, mudah untuk mengatakan bahwa Qin Chen memiliki pohon dewa surga. Tidak takut sama sekali, tapi keadaan pikiran jarang terjadi. Itulah sebabnya banyak orang membutuhkan pengalaman. Ayah, Ibu, aku tidak bisa membalaskan dendammu sekarang. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu suatu hari nanti. Mata Yan Yuanlong penuh dengan rasa sakit, air mata mengalir. Melihat Yan Yuanlong berjuang begitu, saudara pertama Zongmen menangis untuk pertama kalinya. Penyesalan melintas di wajah Liu Xingyu, dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Yan Yuanlong. Saudara Yan, aku menyalahkanmu. Anda bisa memukul dan memarahi saya. Kata Liu Xingyu, kamu tidak salah, hanya karena aku tidak cukup kuat. Yan Yuanlong menggelengkan kepalanya. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat Liu Shuang. Saudari Liu, terima kasih telah tinggal bersamaku selama ini dan menyimpan rahasia untukku. Liu Shuang terkejut. Jika saya tidak mengatakan hal-hal ini, saya hanya bisa menyimpannya di dalam hati. Saya merasa jauh lebih baik ketika saya mengatakannya. Saya tahu penderitaan Master Sekte dan Penatua Wu. Ketika saya merasa paling sengsara, padahal yang paling menderita itu adalah Master Sekte. Dia menerima saya sebagai murid, saya tidak akan pernah meninggalkan Gu Daozong,
saya akan terus bekerja keras sampai saya benar-benar dapat membalaskan dendam keluarga saya. Karena saya bisa bertahan di masa lalu, sekarang tidak ada kendala. Saya percaya ayah ibu, mereka dalam semangat surga, dan mereka akan memaafkan kepengecutan saya. Dari jauh, Qin Chen tiba-tiba menemukan bahwa kemauan Yan Yuanlong tiba-tiba meningkat dalam jumlah besar. Ini adalah terobosan dalam pikirannya dan sangat jarang. Yan Yuanlong, Tuan juga mengalami kesulitan. Penatua Wu menghela nafas dan menepuk bahu Yan Yuanlong. Bahkan dia tidak tahu bahwa Yan Yuanlong membawa kebencian yang mendalam terhadap musuh. Kakak Yan, maaf, saya telah memutuskan. Saya tidak akan meninggalkan Sekte Dao Lama. Saya juga akan bekerja keras untuk memperbaiki rantai dan belajar dari Anda. Kata Liu Xinyu. Ini bagus. Murid Moriyama lainnya memukulnya dan tertawa. Hahaha, semua orang juga tertawa. Saudari Liu, sebenarnya, saya selalu mengetahui niat Anda. Hanya saja pembalasan besar itu belum dilaporkan. Aku tidak ingin menghadapimu. Sekarang saya telah menemukan jawabannya. Daripada menyesal di masa depan, saya bersedia untuk maju bersama Anda. Anda tahu pengalaman hidup saya. Aku ingin tahu apakah kamu masih ingin bersamaku. Kata Yan Yuanlong memandang Liu Wushuang dan berkata dengan tulus. Semua orang memandang Yan Yuanlong dengan heran. Mantan kakak laki-laki yang tidak dekat satu sama lain, dan secara tak terduga akan mengaku kepada Liu Wushuang. Liu Wushuang menunduk, malu, dan bergumam, Saudara Yan, sebenarnya, aku sudah menyukaimu. Aku bersedia menghadapinya bersamamu. Tidak peduli apa yang saya hadapi di masa depan, saya bersedia untuk pergi bersama dengan Anda. Semua orang berteriak, dengan senyum di wajah mereka. Melihat ekspresi bahagia para junior, Yan Yuanlong merasa sangat puas. Dia menyukai Gu Daozong karena itu seperti rumahnya. Para junior dan saudari menikmati diri mereka sendiri dan para tetua sekte menunjukkan perhatian yang besar padanya. Untuk ini, dia tidak bisa pergi. Hahaha, tiba-tiba terdengar suara tawa, dan angin kencang bertiup di jalan gunung. Hembusan angin ini datang sangat tiba-tiba dan menyapu langit. Angin dan awan berubah warna di langit, dan kecepatan alirannya meningkat 100 kali lipat. Bahkan beberapa tetua di gunung tiba-tiba berubah warna, dan kesadaran mereka menyebar ke dasar gunung. Semua orang melihat bahwa di gunung di kejauhan, beberapa sosok luar biasa muncul, 3 monster beruang besar, dan di monster beruang ini, ada beberapa orang berdiri, suara tawa adalah pemimpin dari seorang pemuda. Selain itu, di belakang pemuda itu, ada juga beberapa master dengan tingkat kultivasi yang tidak terlihat. Setelah melihat penampakan ketiga monster beruang tersebut, ekspresi orang-orang Sekte Dao kuno berubah drastis. Tidak, itu master dari Tyrant Bear Sect. Apakah 5 sekte setan besar akan mengganggu Sekte Dao kuno kita lagi? Tidak bisa disalahkan atas keributan mereka, Tuan Xiongzonglah yang mengusir mereka dari Sekte Pedang dan menduduki tanah Sekte Taois kuno mereka. Sekarang pihak lain kembali, membuat mereka terlihat tidak lebih baik. Mungkinkah kali ini, mereka benar-benar akan pergi lagi? Ada raungan dari Sekte Tao kuno, dan kemudian, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengepung seluruh gerbang gunung. Seorang guru yang dihormati terbang turun dari gerbang gunung dan memandang Qin Chen dan yang lainnya dengan marah. Beruang Sek, kami sudah memberimu gerbang, apalagi yang kamu lakukan? Terlalu banyak, apakah kamu masih ingin menempati gerbang gunung kita kali ini? Kata Penatua Wu dan yang lainnya meraung. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa 3 monster beruang dari Sekte Beruang Tuan tidak berbicara, dan jatuh di gerbang gunung Daozong kuno dengan keras. Sebaliknya, mereka memberi hormat ke belakang dengan hormat, menunggu orang-orang itu jatuh. Ini mengubah warna orang-orang dari Sekte Dao kuno. Beruang Sekte adalah salah satu kekuatan teratas di pegunungan Tiandang. Master Sekte Beruang adalah master yang dekat dengan puncak Sein Master selanjutnya,
mereka sangat menghormati orang-orang itu. Mungkinkah orang-orang ini dari 5 sekte setan besar? Sesosok tiba-tiba muncul di depan Yan Yuanlong dan yang lainnya, itu adalah Qin Chen. "Kamu siapa?" kata Yan Yuanlong meledak dengan esensi sejati, dan dia bisa melihat bahwa aura Qin Chen 100 kali lebih tinggi darinya, dan kekuatannya jauh di atasnya, tetapi dia tidak takut. "Jangan gugup, aku adalah teman dari Sekte Pedang Penghancur," kata Qin Chen sambil tersenyum. "Tidak mungkin, aku belum pernah melihatmu," kata Liu Xingyu tidak percaya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Penatua Wu juga mendengus dingin, meledak dengan kemarahan pedang, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah. "Jika kamu tidak percaya padaku, bawa saja aku ke atas gunung untuk melihat tuanmu. Faktanya, saya adalah leluhur tua dari Sekte Tao kuno Anda," kata Qin Chen tersenyum dan berjalan menaiki gunung. Dia mengangkat tangannya dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya bertahan. Formasi gunung penjaga Sekte Dao kuno tidak bisa mendekati tubuhnya. Banyak aura pedang mengelilingi Qin Chen, seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari tubuh Qin Chen. "Apa?" kata semua orang terkejut. Sekte Pedang Dao sekte kuno mereka yang menjaga pegunungan adalah konstruksi sementara. Tetapi itu juga bisa memusnahkan master-master yang terlambat, tetapi pemuda ini dapat mengabaikannya. Siapa dia? Yukiansu dan yang lainnya mengikuti Qin Chen mendaki gunung satu demi satu, sementara 3 monster beruang dari Sekte Beruang Tuan mengikuti di belakang dengan hormat. Penatua Wu dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, mengikuti, dan dia bisa merasakan bahwa Qin Chen damai dan tidak ada niat membunuh. Berjalan ke depan, Qin Chen menoleh dan berkata kepada murid-murid ini, "Kamu sangat baik, dan kegigihanmu juga memiliki nilai. Mulai sekarang, Sekte Dao Lama tidak lagi menjadi Sekte Dao Lama." Kata Qin Chen tidak tahu mengapa paviliun pedang Tongtian telah dicampur hingga tingkat sekarang, dia juga tidak tahu berapa banyak yang dimiliki Sekte Dao kuno dan paviliun pedang Tongtian, apakah itu garis keturunan langsung, tetapi dia mengagumi pihak lain. Karena dia telah datang ke Sekte Dao Zong kuno hari ini, memiliki takdir pertemuan dengan Dao Zong tua, dia tidak akan membiarkan Dao Zong tua terus jatuh, dan dia bersedia membantu Dao Zong tua ini bangkit. Melangkah ke depan, Qin Chen mengikuti sekelompok murid. "Kakak Yan, menurutmu dia akan menjadi siapa?" Di samping, Liu Wushuang Seng Yuan berkata, "Jika itu adalah musuh, tidak perlu bersikap sopan kepada kami. Oleh karena itu, identitas musuh pada dasarnya dapat dikesampingkan. Namun, mengapa Tiran Xiongzong ini memperlakukannya dengan hormat, saya tidak tahu itu," kata Yan Yuanlong menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu siapa Qin Chen. Dia hanya bisa menganalisis sedikit berdasarkan tebakannya sendiri. Sayangnya, bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak mengerti mengapa Qin Chen mengatakan dia adalah teman Gu Daozong. Dia sangat muda, dan beberapa orang di sekitarnya tampak sangat kuat. Apakah mereka semua master yang sebanding dengan master sekte Tuan? Bukankah ini sebanding dengan master sekte? Liu Xingyu selalu lugas dan berbicara lebih langsung. Meski suara kalimat ini sangat lembut, semua orang mendengarnya. Tidak apa-apa bagi Liu Xingyu untuk tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia mengatakan itu, semua orang memperhatikan temperamen Qin Chen. Sebelumnya, karena aura Qin Chen terlalu kuat, mereka diabaikan. Qin Chen tampaknya tidak tua. Jenis tidak besar ini mengacu pada nafas kehidupan. Dapat dilihat bahwa dia jelas bukan tipe praktisi lama, bahkan lebih muda dari Yan Yuanlong, tetapi dalam hal kekuatan, itu jauh lebih baik.